Dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, bidang politik. Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita sekarang juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Zaman dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja, jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya, kalau kamu baru bisa menjadi penguasa kalau kamu keturunan raja, kalau tidak ya tidak. Daendels dan Raffles kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka, bupati adalah alat kekuasaan. Ya, baik Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Yang kedua, bidang sosial budaya. Sayangnya, kedatangan kolonial memperburuk sosial budaya kita. Adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. Buat mereka, bangsa Eropa adalah yang tertinggi. Disusul Asia, Timur Jauh, dan kasta terendah adalah kaum pribumi. Tidak hanya itu, penindasan dan pemerasan secara kejam juga terjadi. Upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan. Mereka menggantinya dengan tradisi pemerintahan Belanda. Yang ketiga, bidang ekonomi. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya mereka punya andil dalam pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambahan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Monopoli dagang yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Karena kita cuma tahu bikin bahan mentah, tapi tidak tahu cara mengolah lebih lanjut. Yang keempat, bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintahan kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukin melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta, karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara.